Ustaz, kenapa jika Ustaz diundang ke acara-acara tahlilan tidak pernah mau menghadiri? Tolong jelaskan alasan-alasannya. Seharusnya jika yang bertanya adalah dari tetangga kami, lebih baiknya ngobrol di rumah saja. Pada sholat tarawih kita ngobrol bareng-bareng ya. Tetapi jika ingin disampaikan di grup tanya jawab, ya kita bahas di sini saja ya. Adapun kenapa saya tidak pernah datang ke acara tahlil ketika diundang ke acara tersebut, karena di dalam acara tersebut banyak sekali ritual-ritual yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita ambil contoh misalnya hukum membuat makanan untuk yang tahlil. Dalam masalah ini saja sudah bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Sementara Rasul memerintahkan ketika seseorang meninggal dunia, maka para tetangga yang harus mengantarkan makanan kepada keluarga yang meninggal dunia. Ini diterangkan di dalam hadis ketika seorang sahabat yang bernama Ja'far meninggal dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kata Rasul, isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahum qad atahum amrun saghalahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kirimkan makanan kepada keluarga Ja'far sebab telah menimpa kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para tetangga, para kerabat agar mengirimkan makanan kepada keluarga Ja'far sebab dia sedang kesusahan, sedang ditimpa musibah. Nah, jadi sunnahnya jika ada seseorang yang meninggal dunia, maka kita para tetangga yang harus ngasih makanan kepada keluarga yang meninggal dunia ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat Jarir bin Abdullah di dalam Abu Daud dijelaskan, kata beliau, kunna na'udul ijtima' inda ahlil mayyiti wa sani'atil ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kata beliau, kami, yakni para sahabat ya, kami memandang atau menganggap bahwa kumpul-kumpul di keluarga mayit, kemudian dibuatkan makanan di sana setelah dikuburkannya mayit, maka itu adalah bagian daripada meratapi mayit ya. Sedangkan hukum meratapi mayit di dalam Islam hukumnya haram ya. Nah, dua rujukan hadis ini yang menjadikan para ulama mengharamkan, sebagian membid'ahkan, ada yang menyebutnya bid'ah munkarah, ada yang menyebutnya makruh, kumpul-kumpul di keluarga mayit kemudian makan-makan di keluarga mayit ya. Misalnya di dalam kitab yang bermazhab Syafi'i sendiri, kitab I'anatul Talibin. Ini kitab fikihnya dari mazhab Syafi'i. Saya rasa ini di orang yang menisbatkan dirinya pengikut mazhab Syafi'i tahu kitab ini. Sebab ini kitab dipakai di pengajian para kiai, para asatid. Di dalam kitab tersebut, yakni I'anatul Talibin, Syekh Dimyati, di sana dijelaskan bahwa kebiasaan masyarakat berupa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan menyediakan makanan. Ya, untuk yang tahlil ya, menyediakan makanannya. Itu hukumnya bid'ah yang mungkar, kata beliau. Dijelaskan di dalam kalimatnya, ma yaf'aluhun nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'it ta'am
minal bid'il munkarah allati yusabu ala man'iha waliyul amri. Artinya, ma yaf'aluhu an-nasu minal ijtima' 'inda ahlil mayyiti, adapun kebiasaan masyarakat atau kebiasaan manusia berupa kumpul-kumpul di keluarga mayit, wasun'it ta'am, dan membuat makanan di sana. Maka hukumnya apa? Minal bid'il munkarah, itu hukumnya bid'ah yang munkar. Kemudian di sana dijelaskan allati yusabu ala man'iha waliyul amri, yang pemerintah atau penguasa ketika melarang ritual tersebut akan mendapatkan pahala, ya. Itu di dalam kitab I'anatul Talibin, itu bermadzhab Syafi'i, ya. Kemudian di dalam kitab yang lain pun, makanya Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau mengatakan berdasarkan hadis yang tadi, berdasarkan bahwa sunnahnya para tetangga mengantarkan makanan kepada keluarga mayit. Maka Imam Asy-Syafi'i menyatakan di dalam wa hibbu li jiranil mayyiti aw dhi qarabatihi ay ya'malu li ahli al-mayyiti fi yaumi yamut. Kata beliau, yakni kata Imam Asy-Syafi'i, dan aku menyukai jika para tetangga dan para kerabat membuat makanan bagi keluarga mayit, ya, yang mengenyangkan mereka baik di siang hari atau di malam hari. Nah, jadi yang sunnah itu bukan keluarga mayit yang membuat makanan untuk yang tahlil, tapi kita yang harus mengantar makanan. Sudah jelas-jelas dia berduka cita, sedang kesusahan. Kenapa kita enak-enakan makan dari hartanya dia, ya? Bahkan Syekh Abdurrahman bin Abdullah beliau menyebutkan bahwa hukum makan-makan di keluarga mayit pada hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40 dan seterusnya itu hukumnya dibenci, kata beliau, atau makruh tahrim, ya. Kata beliau di dalam Al-Bajjaj, beliau mengatakan wa yukrahu ittikhadhu ta'am fil yaumil awwali wasalisi wa ba'da al-usbu. Kata beliau, dan dibenci menyediakan makanan di hari pertama kematian, di hari ketiga, dan setelah hari ketujuh, ya. Jadi beliau mengatakan bahwa membuat makanan di hari pertama, hari ketiga, dan setelah hari ketujuh, itu mau hari ke-40, mau hari ke-100, atau hari ke-setahun, atau haul, itu dibenci, kata beliau, ya. Nah, jadi jika kami tidak mau menghadiri ke acara tersebut, karena pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita bukan untuk makan-makan di sana, tetapi kita untuk justru kita yang harus menyumbang, ya. Bahkan kata Syekh Muhammad Ulaisi Al-Maliki, ketika yang meninggal itu mempunyai anak kecil, maka hukum menyediakan makanan untuk yang tahlil itu hukumnya bukan sekedar makruh tahrim atau bukan sekedar bid'ah yang munkar, bukan, tapi hukumnya haram, jelas, ya, ketika dia meninggalkan anak kecil, ya, ahli warisnya. Terangkan kata beliau, wa ammal ijtima'u ala ta'ami baitil mayyiti fa bid'atun makruhatun illam yakun fil warasati saghirun. Kata beliau, adapun mengumpulkan orang untuk makan di rumahnya ahli mayit, maka hukumnya bid'ah yang makruh jika tidak mempunyai ahli waris yang masih kecil. Adapun jika mempunyai ahli waris atau anak yang masih kecil, fahuwa haram, maka hukumnya, kata beliau, hukumnya haram, ya. Nah, jadi jika jika penanya bertanya kepada saya kenapa tidak mau menghadiri acara tersebut, karena
Pertama, ini sangat bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, para ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, mereka menyebut bahwa kumpul-kumpul di keluarga mayit, kemudian makan-makan, membuat makanan di sana. Apalagi kalau dia ketika meninggal itu meninggalkan anak kecil ya, maka para ulama menyebutkan hukumnya haram katanya ya. Jadi apakah kita merasa nyaman ketika kita makan-makan dari besek yang dihasilkan, yang itu adalah harta, seharusnya itu harta anak kecil, tapi kita enak-enakan makan, menikmati hartanya. Makanya masalah ini harus dijelaskan. Mereka harus paham bahwa hukum-hukum seperti ini para ulama sudah menjelaskannya. Dan tentunya masih banyak sekali ya jika kami jelaskan tentang, tapi ini dijelaskan secara singkat saja. Adapun jika penanya ingin tahu lebih jelas lagi masalah ini, maka bisa datang ke tempat kami pada tarawih ya, kita sambil ngopi bareng-bareng, kemudian kita jelaskan hukumnya secara lebih rinci lagi tentang hukum acara tahlilan tersebut ya. Nah, jadi mungkin itu sisi yang kami kritiki, itu dari sisi dari sisi makanannya saja ini sudah bertentangan dengan puluhan ulama dan bertentangan dengan 2 hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bahkan ketika kita mau kritiki tentang kumpul di sana membacakan Al-Quran kepada mayit, pahalanya dihadiahkan kepada mayit, ini juga ada pembahasan secara khusus ya. Bahkan kata Al-Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang mengutip pendapat Imam Syafi'i dari Al-Um, beliau mengatakan biasanya kan di kita kalau tahlilan itu membaca Yasin, kemudian dihadiahkan kepada yang pada mayit. Maka di dalam mazhab Syafi'i sendiri dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi yang mengutip pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, beliau menjelaskan bahwa bacaan Quran yang dibaca dihadiahkan kepada mayit, kata beliau, tidak sampai ya pahalanya. Dijelaskan di sana, wa amma qiraatul Quran fal masyhuru min madhhab Syafi'i annahu la yasilu thawaba ila al-mayyit. Adapun membaca Al-Quran yang masyhur dari Imam Syafi'i, dari mazhab Syafi'i, adalah pahalanya tidak sampai kepada mayit ya. Kenapa disebutkan tidak sampai? Imam Syafi'i pertama berpegang kepada ayat Al-Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa atau tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Itu dalil yang pertama yang dipakai Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i, hadis Nabi yang mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Jika maut atau meninggal anak Adam, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara ya, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian doa dari anak yang mendoakan ya, anak yang saleh. Tetapi masalah ini kami katakan masalah sampainya bacaan Al-Quran kepada mayit ini ada masalah khilafiyah, ada perbedaan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i sendiri, Imam Nawawi tadi mengatakan, yang menukil pendapat Imam Syafi'i dari Al-Um, beliau mengatakan tidak sampainya bacaan Al-Quran kepada mayitnya sebagaimana yang sudah kami jelaskan. Adapun kemudian jika seseorang ingin bersedekah atas nama mayit, kemudian mendoakan mayit, itu bermanfaat buat mayit, bersedekah atas nama mayit juga bermanfaat. Cuman yang dikritik oleh para ulama di sini, jangan diadakan ketika momen-momen yang justru dilarang. Ketika para ulama mengatakan wa yukrahu tikhalut ta'am fil yaumil awwali was salisi wa ba'dal usbu', dan dibenci menyediakan makanan di hari pertama, hari ketiga, dan setelah hari ketujuh. Ketika para ulama mengatakan dibenci menyediakan pada hari-hari tersebut, kenapa justru kita menyediakan makanan di hari-hari tersebut ya?
Jadi jika kita ingin bersedekah atas nama mayit, ya boleh-boleh saja itu sampai kepada mayit. Caranya ambil harta si mayit, kemudian datang ke masjid, saya ingin bersedekah uang segini atas nama mayit. Apakah sampai? Sampai. Pahalanya sampai ya. Atau kita punya makanan, bikin buras atau bikin makanan 100 BC, kita sedekahkan. Ini sedekah atas nama mayit, tapi di lain waktu yang diinginkan yang dikritik oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, jangan di hari-hari yang justru dilarang ya.